Shalom, halo para pemirsa saudara dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Luar biasa, tepat pada waktunya. Kita akan sama-sama baca Yesaya 59 ayat 1. Dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, tepat untuk menolong, melepaskan, luar biasa. Saudaraku, kita akan lihat satu contoh di mana pada waktu itu, saudaraku, zaman Raja Ahasveros, saudara-saudara, dia berkuasa, dan di situ ada seorang wakil daripada Ahasveros yang bernama Haman. Ini seorang jenderal, saudaraku, tangan kanan, orang kepercayaan dari Raja Ahasveros. Saudaraku, waktu itu satu kali, waktu dia mengadakan satu acara, semua orang hormat kepada Haman ini, saudaraku. Oh, selamat pagi Pak Haman. 90 derajat, saudaraku. Menghargai, menghormati. Tapi waktu itu ada seorang Israel, orang Yahudi yang bernama Mordekai. Saudaraku, tidak diketahui oleh raja bahwa istrinya Esther itu adalah keponakan dari Mordekai ini. Saudara-saudara, Haman begitu melihat ada orang tidak hormat kepada dia, sebab sombongnya luar biasa. Saudaraku, hati-hati. Banyak orang senang dengan kesombongan karena dia mampu, karena dia kuat. Saudaraku, ingat baik-baik. Dalam 1 Petrus 5 dikatakan, Allah menentang orang sombong. Orang sombong itu dilawan Allah. Saudaraku, si Haman ini dia membesarkan dirinya bukan main. Saudaraku, dia selidik siapa orang ini yang tidak hormat. Begitu kedua kali jumpa, Mordekai tidak menghormati dia. Sebab dia anggap Haman manusia biasa, yang disembah itu hanya Tuhan, hanya Allah. Saudaraku, akhirnya singkat cerita, Mordekai ini, si Haman ini sangat marah. Saudaraku, lalu apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Kalau saudara pelajari kitab Esther, itu hampir-hampir tidak ada kata Tuhan, saudara. Tidak ada kata Tuhan menolong, Tuhan memberkati, tidak ada. Saudaraku, kelihatannya kebetulan demi kebetulan, tapi padahal tidak ada barang kebetulan. Roma 8:18. Semua bekerja, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Saudaraku, akhirnya si Haman ini dia begitu marah waktu diselidik. Ternyata Mordekai ini adalah orang Yahudi, orang Israel. Saudaraku, lalu Raja Ahasveros ini punya, saudaraku, saudara, negara bagian 120, saudaraku, negara bagian dari Ahasveros ini. Saudaraku, di situ banyak orang Yahudi tinggal. Lalu dia menghadap raja, minta surat perintah, minta surat, saudaraku, untuk membinasakan orang-orang Israel pada tanggal, hari, jam yang sama. Dan raja tanpa pikir panjang, dia pikir, saudaraku, ini orang kepercayaan, dia stempel dengan cap raja. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Nasib orang Israel sudah pasti, tanggal jamnya dia akan dibantai oleh seorang, saudaraku, yang berkuasa bernama Haman ini. Saudara-saudara, tapi Mordekai yakin
saudaraku, ada Tuhan yang menentukan. Ada Tuhan yang menentukan semuanya ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Si Mordekai, saudaraku, bicara kepada Ester. Dia bilang, Ester, kamu bilang pada raja, kami akan dibinasakan. Ester dengan jujur berkata, Paman, dia saudaraku ini keponakan dari Mordekai. Paman, kalau orang tidak dipanggil raja, berani menghadap, maka dia akan dihukum mati. Tapi karena ini untuk Tuhan, kamu berpuasa dengan orang Israel. Saudaraku, singkat cerita, Mordekai ini berpuasa, saudaraku, dengan Ester 3 hari. Lalu akhirnya, saudaraku, apa yang terjadi? Justru orang sombong diturunkan, saudara. Haman pikir dia mau menghadap Raja Ahasveros. Dan waktu itu, saudaraku, raja bilang, siapa di depan itu? Sebab dia sudah membaca satu catatan di raja. Ini juga tidak kebetulan, saudaraku, bahwa raja ditolong oleh seorang bernama Mordekai yang tidak pernah, saudaraku, dibalas. Lalu Haman menghadap, dan Haman dengan bangga dia mau melaporkan. Dia sudah buat tiang gantungan untuk si Mordekai ini. 50 hasta, kira-kira 20 meter, saudara, tingginya. Dia akan menghadap, memberitahu. Wah, waktu raja lihat, tanya kepada pengawalnya, siapa itu? Oh, itu Haman. Waduh, suruh dia masuk. Waduh, Haman dengan bangganya dia diundang raja. Saudaraku, akhirnya dia katakan, saudara-saudaraku, raja tanya kepada si Mordekai, Haman, kalau ada orang berjasa pada raja dan belum dibalas, diberi apa? Waduh, Haman pikir siapa lagi kalau bukan aku, kalau bukan siapa lagi? Saudaraku, lalu dia buat setinggi-tingginya, dibawa kursi, dengan kereta raja. Lalu sesudah lewat berapa saat, raja berkata, kerjakan ini kepada Mordekai, orang yang mau digantung sama Haman. Bayangkan, saudara, seperti petir menyambar. Haman terkejut. Dia terkejut. Waduh, dia bingung, saudaraku. Terpaksa dikerjakan. Mordekai dinaikkan kereta raja, dibawa. Istrinya bilang, ini saatnya kehancuranmu. Dan betul, saudaraku, kita bisa baca di dalam kitab Ester itu, bagaimana akhirnya Mordekai ini tepat pada waktunya, saudaraku. Si Haman digantung. Haman digantung di tiang gantungan yang dia buat sendiri. Tepat waktu. Saudaraku, kalau saudara pada saat siang hari ini ada pergumulan, ada masalah, jangan takut. Pertolongan Tuhan itu persis pada waktunya, tepat pada waktunya. Orang akan heran-heran. Pengkhotbah 3:11 berkata, indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, saudaraku, tidak bisa dipaksa. Yusuf 1 hari sebelum dia waktunya sampai, dia tetap di penjara. Dia masih tetap tidur di tikar di penjara. Tapi besok tidak ada orang tahu bahwa itu hari rencana Tuhan. Dan Yusuf ditinggikan, saudaraku, jadi raja seluruh Mesir. Bayangkan, Mesir itu negara besar, saudaraku, pada waktu itu. Bukan main, saudara-saudara. Juga kita saat ini, kalau ada masalah, jangan khawatir, jangan takut. Indah pada waktunya, indah pada waktunya. Pasti akan dapat. Kita akan berdoa. Saya berdoa buat saudara yang ada pergumulan pada siang hari ini. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Kita terus berdoa. Saudara,
waktunya Tuhan itu tepat persis, luar biasa. Ikut Tuhan ini saudaraku indah. Kita akan mengalami kejutan demi kejutan. Tuhan akan membuat kejutan-kejutan yang luar biasa, yaitu saat tebus tubuh orang-orang mati bangkit, diubahkan dalam sekejap yang masih hidup. Kita masuk pesta kawin anak domba Allah. Ada 3,5 tahun pesta. Kejutan yang tidak pernah terpikirkan, terbayang pun tidak. Lalu masuk dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini sebagai pemerintah dan raja. Saudaraku, terakhir kejutan Tuhan, sorga baru, bumi baru. Karena itu setialah pada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Jangan kendor semangatmu, indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara saat ini. Indah pada waktunya. Indah tepat pada waktunya. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa dalam sorga, Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan tahu saat ini saudara-saudara kami yang menghadapi kesukaran. Berkati saat ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa kesempatan yang akan datang. Amin.